Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terlihat sangat bahagia. Keluarga tersebut terdiri dari Naoto, istri Naoto bernama Miyuki, dan satu-satunya anak mereka bernama Haruto. Kehidupan keluarga mereka sangatlah akur dan harmonis. Setelah 8 tahun pernikahan, mereka akhirnya membeli sebuah rumah besar dengan taman belakang yang sangat luas. Naoto bekerja sangat keras demi membeli rumah tersebut. Miyuki sangat suka berkebun, jadi rumah itu sangat disukai oleh Miyuki. Haruto juga senang bermain di taman dan melihat-lihat tanaman serta berbagai hewan kecil yang muncul di taman. Di suatu sore ketika mereka sedang bersantai di taman belakang, Haruto menemukan seekor kadal yang lewat di tamannya. Haruto yang dipenuhi rasa penasaran berusaha untuk menangkap kadal itu. Kadal itu bergerak sangat gesit sehingga Haruto hanya mendapatkan ekornya yang sudah dalam keadaan terputus. Haruto segera menunjukkan ekor kadal yang putus pada Naoto dan Miyuki. Lalu Haruto pun bertanya pada Naoto mengapa kadal memutuskan ekornya. Kadal akan memutuskan ekornya ketika dia merasa dalam bahaya, begitulah jawaban yang diberikan Naoto. Nantinya ekor kadal itu pasti akan tumbuh lagi. Haruto kembali bertanya, apakah tubuh kadal bisa tumbuh dari ekor kadal yang sudah terputus? Seharusnya hal ini tidak dapat terjadi. Namun Naoto malah bercanda dengan mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan kadal baru hanya dengan ekor kadal yang putus. Naoto mengambil ekor kadal itu lalu menguburkannya di tanah. Sebagai bagian dari candaannya, Naoto meminta Haruto untuk mengucapkan mantra Elohim Saim secara terus-menerus sampai tubuh kadal tumbuh dari ekor tersebut. Haruto yang masih polos langsung menuruti perintah Naoto dan mulai mengucapkan mantra itu berulang-ulang. Keesokan paginya, Naoto dibuat terheran-heran melihat Haruto yang masih berusaha menumbuhkan kadal dari ekor kadal. Padahal kemarin Naoto hanya sedang bergurau saja, tapi Haruto malah menganggap perkataan Naoto sebagai hal yang serius. Dari mulai sarapan pagi hingga Naoto akan berangkat kerja, Haruto masih saja mengucapkan mantra, berharap akan ada kadal yang muncul dari dalam tanah. Naoto yang melihat hal itu segera menghampiri Haruto untuk menghentikannya. Tapi tiba-tiba saja keluar kadal dari dalam tanah. Naoto pun merasa terheran-heran dan karena ia tak ingin terlambat bekerja, ia pun segera berangkat ke kantor. Baru saja sampai di kantor, Naoto menerima telepon penting dari pihak kepolisian yang mengabarkan bahwa Miyuki dan Haruto baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu terjadi ketika Miyuki ingin mengantar Haruto ke sekolah. Saat menyeberang jalan, sebuah truk melintas dengan kecepatan tinggi yang langsung menghantam tubuh Miyuki serta Haruto. Dalam insiden itu, Miyuki dipastikan telah meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara Haruto masih dalam keadaan kritis. Saat itu juga Naoto bergegas pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, perawat langsung mengantarkannya ke ruang tempat Haruto berada. Terlihatlah dokter sedang melakukan tindakan kejut jantung sebagai upaya menyelamatkan Haruto yang jantungnya tidak berdetak. Usai 3 kali melakukan kejut jantung, upaya dokter tidak membuahkan hasil. Dokter pun menyatakan Haruto telah meninggal dunia. Tentunya kabar itu membuat Naoto merasa terpukul dan bersedih. Dia pun mulai menangis sambil memeluk tubuh Haruto. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba sebuah petir menyambar area sekitar rumah sakit dan secara ajaib jantung Haruto kembali berdetak. Kejadian itu tentunya sangat tidak terduga dan merupakan suatu mukjizat. Meskipun Haruto berhasil diselamatkan, Naoto masih tetap merasa bersedih atas kematian istrinya. Miyuki mengalami luka yang sangat parah di sekujur tubuhnya, bahkan bisa dikatakan tubuh Miyuki benar-benar hancur. Naoto bahkan sampai tak sanggup untuk melihat mayat dari Miyuki. Kematian Miyuki meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi Naoto dan juga Haruto. Malam sebelum mayat Miyuki dimakamkan, Haruto sangat ingin ibunya hidup lagi. Maka dari itu Haruto memiliki ide gila, yaitu dengan mengambil salah satu jari Miyuki lalu menguburnya di halaman belakang rumahnya sambil membacakan mantra yang pernah diajarkan Naoto. Cara yang dilakukan Haruto ini sama seperti saat dimana dirinya ingin menumbuhkan tubuh kadal dari ekor kadal yang telah terputus.
Haruto berharap dengan ditanamnya jari Miyuki maka tubuh baru Miyuki dapat tumbuh dari sana. Naoto terkejut dengan ide Haruto yang menurutnya sangat tidak masuk akal. Meskipun Naoto tahu jika hal itu tidak akan terjadi, dia tetap menuruti permintaan Haruto, berharap hal itu bisa sedikit menghibur Haruto yang sangat bersedih atas kematian Miyuki. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Hiroko. Hiroko bekerja sebagai seorang jurnalis di salah satu stasiun TV dan dirinya sering terjun langsung ke lapangan untuk mencari berita terbaru. Berkat kerja kerasnya, nama Hiroko sampai masuk ke dalam majalah terkenal. Setelah hari yang melelahkan, Hiroko pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Hiroko langsung bersantai sambil menonton TV. Ketika sedang menonton berita, Hiroko terkejut mengetahui bahwa Miyuki dan anaknya yaitu Haruto mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Miyuki meninggal. 7 tahun yang lalu, Hiroko adalah teman kerja dari Naoto. Tentu saja sebagai teman kerja Naoto, Hiroko mengenal sosok Miyuki. Kabar kematian Miyuki pastinya membuat Hiroko merasa kasihan pada Naoto yang telah ditinggalkan oleh istrinya. Keesokan harinya, Hiroko menghadiri acara pemakaman Miyuki. Acara itu dihadiri oleh banyak orang, mulai dari keluarga, kerabat, dan teman-teman Miyuki datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Selesai meletakkan bunga, Hiroko bertemu dengan Haruto yang sedang duduk sendirian. Hiroko mengucapkan rasa bela sungkawa pada Haruto atas kematian ibunya. Tapi Haruto malah heran mengapa semua orang termasuk Hiroko mengucapkan selamat tinggal pada Miyuki. Haruto sangat yakin jika dirinya akan segera bertemu dengan ibunya lagi. Hiroko pun bingung dengan perkataan dari Haruto. Kemudian Naoto pun datang menyapa Hiroko. Seusai melakukan sedikit perbincangan, Naoto mengajak Haruto pergi dari sana. Sebelum pergi, Haruto menatap Hiroko dengan tatapan aneh. Tak hanya bertemu dengan Naoto, Hiroko juga bertemu dengan teman kerjanya dulu bernama Maya. Ketika masih bekerja di tempat yang sama, Hiroko dan Maya sangatlah dekat sebagai rekan kerja. Suatu hari, Hiroko malah mengajukan surat pengunduran diri secara mendadak sehingga membuat Hiroko dan Maya tidak pernah bertemu lagi. Pertemuan kali ini menjadi sebuah reuni bagi Hiroko dan Maya. Karena sudah lama tak bertemu, mereka berdua mulai membicarakan banyak hal termasuk membicarakan alasan mengapa Hiroko keluar dari pekerjaannya yang lama. Kita akan kembali flashback sejenak, tepatnya 7 tahun yang lalu, di mana Hiroko adalah karyawan biasa sama seperti Maya dan Naoto. Mereka bertiga berada di satu divisi yang sama sehingga membuat mereka sering bertemu satu sama lain. Suatu hari, Hiroko diminta untuk bekerja lembur oleh bosnya. Sebenarnya Hiroko tidak ingin bekerja lembur karena bosnya terkenal sebagai orang yang genit pada wanita. Namun karena ini adalah perintah dari bosnya, Hiroko pun mau tidak mau harus bekerja lembur. Malam harinya ketika Hiroko sibuk dengan pekerjaannya, dia dihampiri oleh bosnya. Benar saja firasat Hiroko sebelumnya, bosnya itu terus mendekat ke arahnya dan berusaha untuk merayunya. Bos Hiroko ternyata memiliki perasaan suka pada Hiroko, bahkan bosnya sampai rajin memberikannya hadiah dengan tujuan agar Hiroko membalas rasa suka bosnya. Akan tetapi, Hiroko tidak suka dengan perilaku bosnya. Dia pun meminta bosnya untuk tidak mengirimkan hadiah lagi. Hiroko yang terlihat sangat tidak nyaman, secara perlahan menjaga jarak dari bosnya yang berusaha untuk menyentuh Hiroko. Akan tetapi, bosnya tidak suka Hiroko menjauh dan mulai mencoba melecehkan Hiroko. Untung saja ada Naoto yang datang untuk menyelamatkan Hiroko. Situasi tadi membuat Hiroko sangat ketakutan hingga secara spontan memeluk Naoto. Naoto yang merasa kasihan pada Hiroko, dia pun membiarkan Hiroko memeluknya untuk sementara waktu. Tiba-tiba saja Naoto mendapat telepon dari Miyuki yang memintanya untuk segera pulang. Naoto pun pamit pada Hiroko dan bergegas untuk pulang. Sebagai ucapan rasa terima kasih karena telah membantunya, Hiroko membeli sebuah korek api spesial sebagai hadiah untuk Naoto. Hiroko menyadari bahwa dirinya mulai jatuh hati pada Naoto. Dia pun membungkus kado itu dengan cantik lalu membuat catatan berisi ucapan terima kasih. Ketika sedang menulis, mendadak Hiroko mengalami mimisan. Lalu dia pun menerima telepon dari seorang tak dikenal yang ketika diangkat, orang itu hanya diam saja. Esok harinya di tempat kerja, Hiroko mencari momen yang tepat untuk memberikan hadiah tersebut kepada Naoto.
Baru saja akan memberikan hadiah tersebut, tiba-tiba Naoto menerima panggilan telepon dari rumah sakit terkait persalinan Miyuki yang sudah dekat. Dengan cepat, Naoto harus pergi ke rumah sakit untuk mendukung Miyuki dalam proses melahirkan. Akhirnya, Hiroko tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan hadiahnya pada Naoto. Sejak Hiroko ingin memberikan hadiah pada Naoto, kehidupannya dipenuhi dengan serangkaian peristiwa aneh yang terjadi hampir setiap hari. Selama hampir seminggu, gangguan-gangguan selalu muncul, mulai dari teror telepon dari nomor yang tidak dikenal yang memperingatkannya untuk menjauhi Naoto. Selain itu, barang-barangnya terkadang pecah atau bergerak tanpa sebab yang jelas, dan muncul penampakan sosok wanita yang menakutkan. Hiroko pun merasa sangat takut akan teror-teror tersebut. Hiroko mulai menceritakan serangkaian peristiwa aneh yang dialaminya pada Maya. Setelah jam makan siang, Hiroko dan Maya merasa heran melihat Miyuki yang sengaja memamerkan anaknya yaitu Haruto yang baru lahir di tempat kerja mereka. Kemudian Miyuki dan Naoto menghampiri Maya dan Hiroko. Saat Maya dan Naoto sedang berbincang-bincang, Miyuki mulai mendekat ke arah Hiroko lalu berbisik di telinga Hiroko yang menyuruhnya untuk menjauh dari Naoto. Seketika itu Hiroko terkejut karena suara Miyuki sangat mirip dengan suara orang yang sering menerornya lewat telepon. Sepulang kerja, Hiroko menerima telepon dari Maya. Hiroko memberitahu Maya bahwa dirinya sudah tahu orang yang sudah meneror Hiroko selama ini. Orang itu adalah istri Naoto yaitu Miyuki. Alasan mengapa Miyuki meneror Hiroko pastinya karena dia merasa cemburu. Miyuki sepertinya mengetahui fakta tentang Hiroko yang mulai jatuh hati pada Naoto. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba saja suara Maya berubah menjadi suara Miyuki. Tak sampai di situ saja, listrik di rumah Hiroko mendadak padam. Di tengah kegelapan itu, Hiroko diteror habis-habisan oleh sosok hantu wanita. Hiroko pun mengetahui bahwa sosok hantu wanita itu dikirim oleh Miyuki. Karena tak kuat dengan segala teror yang dialaminya, Hiroko pun berjanji akan segera berhenti dari pekerjaannya dan akan pergi ke tempat yang jauh. Inilah alasan mengapa Hiroko mendadak berhenti kerja di kantor yang sama dengan Naoto. Sejak dirinya berhenti bekerja, hidup Hiroko kembali normal dan tidak ada lagi teror yang mengganggunya. Kembali lagi ke masa kini, Hiroko segera mengantar Maya pulang ke rumah. Awalnya Hiroko berpikir dirinya tidak akan mendapat gangguan lagi. Namun hari ini, Hiroko kembali mengalami teror seperti yang dia alami 7 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Hiroko pergi bekerja seperti biasanya. Saat ini Hiroko memiliki proyek kerja dengan seorang cenayang bernama Daimon yang ditemani oleh asistennya bernama Kuniaki. Daimon adalah salah satu cenayang terkenal yang sering muncul di media seperti televisi dan majalah. Setelah mereka berkumpul, Hiroko dan rekan kerjanya bernama Ryoji mulai merekam Daimon yang sedang mencari jejak orang hilang hanya dengan menyentuh benda milik orang tersebut. Rupanya kemampuan cenayang Daimon sungguh luar biasa, di mana ia dapat dengan mudah mengetahui lokasi keberadaan orang yang hilang. Selesai bekerja, mereka pun beristirahat di tempat yang sama. Ketika Daimon ingin meminjam korek api milik Hiroko, dirinya secara tidak sengaja melihat ada aura kegelapan yang sedang mengganggu Hiroko. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka sosok yang mengikuti Hiroko bisa mengancam nyawa Hiroko. Sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk, Daimon memberikan kartu namanya yang berisikan alamat kantornya. Daimon berharap Hiroko akan datang padanya agar dia bisa melakukan ritual pengusiran aura kegelapan tersebut. Meskipun sudah diperingatkan oleh Daimon tentang bahaya yang akan menantinya, Hiroko malah mengabaikan semua perkataan Daimon. Bahkan Ryoji sudah berusaha meyakinkan Hiroko bahwa perkataan Daimon tidak boleh dianggap sepele. Tapi tetap saja Hiroko tidak mau percaya dengan perkataan Ryoji. Di tengah perjalanan pulang, Hiroko kembali mendapat teror di mana dia ditelepon oleh nomor tak dikenal. Saat dijawab, terdengarlah suara Miyuki yang meminta Hiroko untuk menjauhi Naoto. Tak sampai di situ saja, gangguan itu berlanjut di mana ada seekor gagak yang tiba-tiba menabrak mobil Hiroko.
Tak tahan dengan semua teror ini, Hiroko pun memutuskan untuk pergi ke kantor Daemon, berharap Daemon dapat membantu masalahnya tersebut. Daemon menjelaskan bahwa ada seseorang yang sangat dendam pada Hiroko. Perasaan dendam itu berubah menjadi suatu energi yang mulai meneror kehidupan Hiroko. Perasaan dendam itu dapat menjadi suatu malapetaka besar apabila orang yang dendam pada Hiroko telah meninggal. Dari sini Hiroko berpikir bahwa hantu Miyuki lah yang telah menerornya. Ketika Daemon ingin mengusir sosok jahat tersebut, dirinya terkejut mengetahui bahwa sosok ini sangatlah kuat. Bahkan seorang cenayang sekelas Daemon merasa tak mampu untuk mengusir sosok tersebut. Bahkan yang lebih parahnya, Daemon merasa takut akan keberadaan sosok itu yang bisa saja membahayakan nyawanya. Maka dari itu Daemon meminta Hiroko untuk pergi dari kantornya sesegera mungkin. Sebelum pergi, Hiroko bertanya bagaimana cara untuk menghentikan teror tersebut. Daemon menjelaskan cara satu-satunya untuk menghentikan teror itu adalah dengan membunuh orang tersebut. Tiba-tiba saja angin kencang masuk ke dalam ruangan, yang ternyata itu adalah hantu Miyuki dan dia mulai mengendalikan tubuh Daemon. Beruntungnya Kuniaki segera bertindak dengan membunuh Daemon. Setelah kematian Daemon, tubuh Kuniaki malah dikendalikan oleh hantu Miyuki. Sebelum tubuhnya dapat dikendalikan sepenuhnya, Kuniaki terpaksa melakukan bunuh diri untuk melindungi Hiroko. Kejadian itu membuat Hiroko merasa sangat takut. Sementara itu di tempat lain, Naoto baru sampai di rumah usai mengurus pemakaman Miyuki. Kedatangannya disambut oleh ibunya yang kebingungan melihat Haruto yang sejak tadi berada di halaman belakang. Ternyata Haruto sedang mengucapkan mantra agar ibunya kembali hidup. Dengan perasaan senang, Haruto menunjukkan pada Naoto tentang gundukan tanah yang semakin lama semakin membesar, menandakan bahwa tubuh Miyuki mulai terbentuk. Naoto pun terkejut melihat hal tersebut. Tak ingin Haruto melakukan tindakan konyol seperti itu, Naoto dan ibunya segera menyeret paksa Haruto masuk ke dalam rumah. Setiap harinya, Haruto selalu pergi ke belakang rumah dan mengucapkan mantra agar ibunya muncul dari tanah. Naoto pun sangat bersedih melihat Haruto yang masih mengharapkan kedatangan ibunya, padahal Miyuki yang sudah meninggal tidak akan pernah bisa hidup lagi. Sebanyak apapun usaha Haruto untuk menghidupkan ibunya lagi, semuanya akan percuma karena orang yang sudah mati tidak akan hidup kembali. Namun semua pikiran Naoto langsung berubah ketika dia melihat secara langsung gundukan tanah yang bergerak seakan-akan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Rasa penasaran mendorong Naoto untuk mendekat ke arah gundukan tanah tersebut dan tiba-tiba ia melihat sesuatu seperti organ tubuh berada di dalam tanah. Saking terkejutnya, Naoto mengambil sebilah kayu runcing dan langsung menusuk gundukan tanah tersebut. Kejadian itu membuat Naoto sangat bingung sekaligus takut bagaimana bisa jari yang sebelumnya dikuburkan oleh Haruto dapat membangkitkan Miyuki yang telah mati. Kembali lagi ke Hiroko. Dari percakapannya dengan Daemon, Hiroko memiliki ide untuk pergi ke rumah Naoto dan menjelaskan tentang hantu Miyuki yang sedang menerornya. Tak mengetahui alamat Naoto, Hiroko pun meminta bantuan dari Maya. Setelah mendapatkan alamat Naoto, Hiroko pun bergegas pergi ke rumah Naoto. Sesampai di sana, Hiroko merasa heran mengapa rumah Naoto sangat tertutup, terutama pada bagian halaman belakang rumahnya yang sengaja ditutup papan kayu dan jaring-jaring. Hiroko pun segera masuk ke dalam dan bertemu dengan Haruto. Haruto mengajak Hiroko untuk bertemu dengan Miyuki. Sontak, hal itu membuat Hiroko sangat terkejut karena jelas-jelas Miyuki telah meninggal dunia. Hiroko yang merasa penasaran segera mengikuti arahan Haruto masuk ke dalam rumah menuju ke halaman belakang. Rumah Naoto terlihat sangat berantakan dengan banyak sekali kantong sampah bertebaran di setiap sudut rumah. Belum sempat melihat halaman belakang rumah Naoto, tiba-tiba saja Naoto datang dan langsung menutup pintu akses menuju halaman belakang. Hiroko bertanya pada Naoto tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Mengapa rumah Naoto sangat tertutup dan penuh dengan kotoran sampah? Naoto tidak menjawab sepatah kata pun pada setiap pertanyaan Hiroko. Kemudian Hiroko memberitahu Naoto tentang dirinya yang dikutuk oleh Miyuki 7 tahun yang lalu akibat Hiroko yang menyukai Naoto. Setelah Hiroko berhenti dari pekerjaannya, gangguan Miyuki menghilang begitu saja. Tapi baru-baru ini semenjak Hiroko datang ke pemakaman Miyuki, gangguan itu kembali muncul.
Hiroko berpikir hantu Miyuki masih menyimpan dendam padanya. Hiroko ingin meminta tolong pada Naoto untuk membantunya menghilangkan gangguan tersebut. Akan tetapi Naoto terlihat tidak percaya pada setiap perkataan Hiroko. Naoto malah mengusir Hiroko dari rumahnya. Saat akan pergi dari rumah Naoto, Hiroko mendengar suara Haruto dari arah belakang rumahnya. Hiroko yang penasaran segera mengambil kesempatan itu untuk merekam Haruto melalui celah papan kayu. Akan tetapi Naoto langsung datang dan memaksa Hiroko untuk segera pergi dari rumahnya. Di tempat kerja, Hiroko kembali memeriksa rekaman yang sebelumnya ia rekam di rumah Naoto. Dalam rekaman itu terdengarlah suara Haruto yang meminta Miyuki keluar dari gundukan tanah. Hiroko pun melihat suatu keanehan di mana seperti ada mata manusia yang menatap dari dalam gundukan tanah tersebut. Hiroko pun sangat terkejut melihat keanehan itu. Dalam benaknya dia bertanya-tanya apakah Miyuki benar-benar bangkit dari kematian atau bagaimana hal itu bisa terjadi. Beberapa saat kemudian Ryoji menghampiri Hiroko. Ryoji meminta Hiroko menjelaskan alasan cenayang Daemon meninggal. Ryoji tahu sebelum Daemon meninggal, dia meminta Hiroko untuk datang ke kantornya dengan maksud ingin membantu Hiroko yang diteror oleh sosok jahat. Ryoji merasa kematian Daemon pasti ada sangkut pautnya dengan sosok jahat yang mengikuti Hiroko. Hiroko pun langsung menceritakan semuanya pada Ryoji tentang sosok hantu yang sedang menerornya, yaitu hantu Miyuki. Setelah mendengar cerita Hiroko, Ryoji merasa penasaran dengan sosok Miyuki. Mengapa dia bisa mengutuk Hiroko dan mengirimkan begitu banyak teror yang mengganggu kehidupan Hiroko? Ryoji pun mengajak Hiroko untuk mengusut lebih lanjut mengenai latar belakang kehidupan Miyuki. Setelah melakukan sedikit research, diketahui Miyuki dulunya tinggal di sebuah panti asuhan bernama Aizu. Saat berusia 14 tahun, ibu Miyuki meninggal dunia dalam sebuah insiden kebakaran. Miyuki menghabiskan masa mudanya di panti asuhan sampai dia lulus SMA. Demi mencari tahu informasi lebih lengkap mengenai Miyuki, Hiroko dengan ditemani Ryoji pergi ke panti asuhan Aizu. Mereka bertemu dengan seorang suster yang kita sebut saja sebagai Rina. Rina menceritakan sosok Miyuki ketika berada di panti asuhan. Miyuki dikenal sebagai gadis yang misterius, aneh, dan pendiam. Para suster dan anak-anak panti asuhan menyadari bahwa Miyuki bukanlah anak normal seperti anak pada umumnya. Miyuki memiliki sebuah kekuatan supranatural di mana dia bisa menghancurkan apapun hanya dengan kekuatan pikirannya, mirip seperti telekinesis. Tak hanya itu saja, Miyuki juga bisa membaca pikiran orang lain. Miyuki terkadang menggunakan kemampuannya itu untuk bersenang-senang, sehingga membuat teman-temannya merasa takut. Karena keanehan Miyuki, teman-teman Miyuki pernah mengurungnya di ruang bawah tanah. Hal itu tentu membuat Miyuki merasa sangat marah, dan dengan kekuatan supranaturalnya, Miyuki melakukan balas dendam dengan membunuh salah satu temannya. Semua orang di panti asuhan menjadi sangat takut pada Miyuki, dan ini menyebabkan Miyuki tidak memiliki teman. Ketika Miyuki keluar dari panti asuhan, Miyuki memutuskan untuk menyembunyikan kekuatannya. Ini bertujuan agar Miyuki bisa bersosialisasi dengan orang lain. Bahkan hingga ajal menjemputnya, Naoto masih belum mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Miyuki. Miyuki hanya akan menggunakan kekuatannya secara diam-diam dalam situasi tertentu, misalnya saja untuk mengawasi Naoto. Setiap kali Naoto berinteraksi dengan orang lain, Miyuki pasti akan mengetahuinya. Itulah alasan mengapa Miyuki dengan mudah menyadari tentang Hiroko yang menyukai Naoto. Untuk memberikan pelajaran pada Hiroko, Miyuki mengirim teror mengerikan sampai membuat Hiroko keluar dari pekerjaannya. Setelah kematian Miyuki, Hiroko datang kembali untuk menemui Naoto hanya untuk mengucapkan belasungkawa. Tapi ternyata hantu Miyuki tidak senang dengan hal tersebut, dan akhirnya hantu Miyuki mulai meneror Hiroko kembali. Karena hari sudah malam, Hiroko diantarkan pulang oleh Ryoji. Di depan apartemennya, Hiroko kedatangan tamu yaitu Maya. Awalnya Hiroko berpikir Maya datang untuk berbincang dengannya. Namun Hiroko sadar bahwa itu bukanlah Maya, melainkan Maya yang telah dikendalikan oleh sosok jahat. Maya langsung mengambil pisau untuk membunuh Hiroko.
Beruntungnya Ryoji segera datang menyelamatkan Hiroko. Meskipun Ryoji mengalami luka yang cukup serius akibat pisau yang dibawa Maya, Ryoji berhasil membuat Maya pingsan. Karena situasi semakin mengancam nyawa Hiroko, Hiroko memutuskan untuk pergi ke rumah Naoto demi mengakhiri segala teror ini. Sesampai di sana, Hiroko melihat orang tua Naoto yang membawa paksa Haruto. Semenjak kematian Miyuki, Naoto dan Hiroko sering bersikap aneh dan pola hidup mereka berubah menjadi tidak normal. Demi kebaikan Haruto, kakek dan neneknya akan mengasuh Haruto untuk sementara waktu. Setelah Haruto dibawa pergi, Hiroko mengajukan pertanyaan pada Naoto tentang apakah tubuh Miyuki ada di halaman belakang rumahnya. Hiroko mempunyai firasat tentang Miyuki yang akan bangkit dari kematian. Semua ini dikarenakan Haruto yang sering menyebutkan tentang ibunya yang akan bangkit dari kematian. Kemudian Naoto menjelaskan segalanya tentang Haruto yang mengubur jari Miyuki, dan jari itu lama-kelamaan tumbuh menjadi tubuh Miyuki. Naoto sadar bahwa apa yang dilakukan Haruto itu adalah hal yang salah. Meskipun Miyuki hidup kembali, Naoto tahu betul bahwa itu bukanlah Miyuki yang dulu lagi. Maka dari itu, Naoto ingin menghancurkan tubuh Miyuki. Tentu saja Hiroko akan membantu Naoto. Dengan hancurnya tubuh Miyuki, maka teror yang Hiroko alami juga akan berakhir. Tapi ketika mereka ingin menghancurkan tubuh Miyuki, Miyuki keluar dari dalam tanah dengan menampakkan wujud yang menyeramkan. Naoto dan Hiroko bergegas pergi menjauhi sosok Miyuki yang akan menyerang mereka. Namun sejauh apapun mereka pergi, Miyuki tetap dapat mengejar mereka. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menghadapi sosok tersebut. Singkat cerita saja, Naoto dan Hiroko berhasil menjebak Miyuki ke rel kereta api, sehingga dalam sekejap tubuh Miyuki hancur berkeping-keping akibat tertabrak oleh kereta yang lewat. Kemudian Naoto dan Hiroko kembali ke rumah Naoto. Dengan hancurnya tubuh Miyuki, teror yang menghantui Hiroko pun sudah tidak ada lagi. Hiroko segera pamit pada Naoto dan langsung bergegas pulang. Di tengah perjalanan pulang, Hiroko menerima telepon dari Ryoji. Ryoji ingin memberi kabar terbaru tentang keluarga Miyuki, dan informasi ini dia dapatkan dari Suster Rina. Ternyata ibu Miyuki dulunya adalah seorang ketua dari sekte satanisme. Kebakarannya merenggut nyawa ibunya Miyuki terjadi akibat para pengikut sekte tersebut yang merasa sangat takut akan kekuatan ibunya Miyuki. Yang menariknya adalah kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Miyuki ternyata merupakan warisan dari ibunya. Kekuatan mengerikan itu merupakan kekuatan yang diwariskan dari orang tua ke anak mereka. Seketika Hiroko menyadari bahwa Haruto pasti mewarisi kekuatan supranatural milik Miyuki. Setelah kematian Miyuki, ternyata orang yang meneror Hiroko bukanlah hantu Miyuki, melainkan dia adalah Haruto. Setelah kematian Miyuki, hantu Miyuki masih berkeliaran di sekitar orang-orang terdekatnya. Ketika Hiroko datang ke pemakaman Miyuki, hantu Miyuki menjadi marah akan hal tersebut. Saat itu juga dia pun mendatangi Haruto dan menjelaskan pada Haruto tentang sosok Hiroko yang pernah ingin merebut Naoto dari Miyuki. Kebencian Miyuki terhadap Hiroko pun menurun pada Haruto. Maka dari itu, saat pertama kali bertemu Hiroko, ekspresi wajah Haruto terlihat tidak menyukai Hiroko. Haruto menjadi sangat benci pada Hiroko yang pernah menyakiti perasaan ibunya. Maka dari itu, dia melakukan segala cara untuk meneror Hiroko hingga membuat nyawa Hiroko terancam. Haruto sengaja mengendalikan tubuh Daimon, Kuniaki, dan Maya demi membunuh Hiroko. Tapi dia tidak berhasil. Tak hanya itu saja, Haruto menggunakan kekuatannya untuk menciptakan tubuh baru untuk hantu Miyuki. Setelah mengetahui fakta bahwa Haruto mewariskan kekuatan Miyuki, membuat Hiroko bergegas kembali ke rumah Naoto untuk menjelaskan tentang semua ini. Sesampai di sana, Hiroko dikejutkan dengan kedatangan Haruto. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah serpian tubuh Miyuki secara perlahan kembali menyatu. Ini semua terjadi karena Haruto menggunakan kekuatannya dan dia ingin menyatukan kembali tubuh ibunya yang telah ia ciptakan sebelumnya. Naoto dan Hiroko mencoba memberitahu Haruto bahwa ibunya sudah mati dan tidak bisa dibangkitkan kembali. Akan tetapi Haruto mengabaikan perkataan Naoto dan Hiroko. Haruto mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyatukan serpian tubuh Miyuki agar dirinya bisa bersama dengan Miyuki lagi. Tapi tiba-tiba saja sebuah petir menyambar ke arah Haruto dan tubuh Miyuki. Dalam waktu sekejap, tubuh Miyuki hancur akibat petir itu, sementara tubuh Haruto terbakar hidup-hidup yang mengakibatkan Haruto seketika meninggal dunia.
Sejak kematian Haruto, kehidupan Hiroko kembali berjalan normal. Dirinya tidak lagi mendapat teror mengerikan sehingga membuatnya bisa beraktivitas kembali. Namun ini tidak berlaku bagi Naoto yang masih merasa terpukul atas kematian Haruto dan Miyuki. Semenjak ditinggal oleh orang-orang tersayangnya, kesehatan mental Naoto mulai menurun dan bisa dikatakan Naoto mengalami gangguan kejiwaan setelah ditinggal oleh Haruto dan Miyuki. Keinginannya untuk menghidupkan kembali Haruto mendorongnya untuk menguburkan salah satu bagian tubuh Haruto, dan setiap hari dia mulai mengucapkan mantra yang pernah dia ajarkan pada Haruto. Tapi sebanyak apapun Naoto mengucapkan mantra itu, Haruto yang sudah meninggal tidak akan pernah hidup lagi. Hiroko pun merasa sangat kasihan pada Naoto. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.